Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja ya. Berjumpa dengan saya Ilham Mukhlisin, dosen kalian di mata kuliah Etika Lingkungan. Oh iya, kalian masih semester 1 ya. Bapak ucapkan selamat datang di kampus ini. Semoga kelak kalian semua menjadi para petani berdasi ya, para intelektual pertanian ya. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang sisi gelap dunia pertanian ya. Jadi tidak semua dari efek pertanian itu adalah positif, tapi terkadang ada efek negatifnya ya, terutama dari pertanian yang tidak berkelanjutan ataupun yang tidak sesuai dengan lingkungan. Oke, pertama-tama ini adalah poster ya. Dari mana itu? Dari Universitas California Amerika ya. Ini adalah kontributor utama ya dari gas rumah kaca yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap pemanasan global ya. Kalian tahu ya seperti itu ya. Yang pertama yang paling besar itu yang warna kuning itu apa? Electricity ya, atau listrik ya, listrik dari rumah tangga ya. Lalu ada juga yang ungu itu apa, yang pink itu transportasi ya, berapa itu? 14% ya. Lalu industri itu menyumbang sebesar 17% gas rumah kaca ya. Nah, pertanyaannya, siapakah yang terbesar nomor 2 dalam penyumbang gas rumah kaca ini? Ayo coba ditebak. Oke, kita lihat ya. Dia adalah dari sektor pertanian. Lah kok bisa kayak gitu, Pak? Oke, nanti kita lihat ya di slide berikutnya. Efek negatif dari pertanian ya. Setidaknya pertanian itu akan berimbas ya kepada terganggunya kualitas tanah yang melalui polusi ya. Selain itu juga tidak hanya tanah ya, tapi air juga terkena polusi dari pertanian. Lalu juga udara ya pastinya. Nah, ketiga-tiganya ini pada dasarnya akan menurunkan kualitas hidup dari manusia serta makhluk lainnya ya, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Lalu pertanian juga bisa menghasilkan gas rumah kaca yang nantinya akan berimbas terhadap peningkatan temperatur global ya, pemanasan global. Erosi tanah ya, erosi tanah itu adalah suatu hal yang alami pada dasarnya. Pertanian ditengarai mempercepat ya, mengkatalis dari erosi yang terjadi. Serta tidak kalah pentingnya, pertanian juga bisa mengancam keanekaragaman hayati ya, atau biodiversitas. Dan ada juga dia mempengaruhi dari landscape ya, tata letak ruang hidup ya, serta budaya manusia ya. Tapi kita tidak fokus ke yang fokus terakhir ini ya. Kita akan membahas yang poin dari polusi ya sampai biodiversitas ya. Pertama-tama Bapak ingin mengajak kalian yang memahami konsep energi ya dalam dunia pertanian. Pertanian modern itu biasanya dicirikan dengan penggunaan bahan bakar fosil ya, yang relatif tinggi dibandingkan pertanian yang mungkin tradisional ya. Kemana bahan bakar fosil ini Pak dipakainya? Macam-macam ya, bisa ada dari penggunaan traktor ya, pemupukan, irigasi ya, irigasi pompa air itu pasti menggunakan listrik ya, listriknya bisa dari bahan bakar fosil ya. Serta pengangkutan ya, pengangkutan hasil buminya, pengiriman dan lain sebagainya. Ini semua tidak lepas dari penggunaan bahan bakar fosil. Nah, untuk lebih memahami tentang energi dalam pertanian, kita harus pahami apa itu subsidi energi ya. Jadi subsidi energi itu adalah jumlah energi yang diperlukan untuk memperoleh tiap kalori makanan. Seperti yang dijelaskan di gambar di sebelahnya ya, itu ada angka-angka, itu yang paling kecil itu ada 0,1 ya, yang paling besar di bagian atas itu adalah yang 20, itu ada juga ya.
Yang paling kecil itu 0,1 itu adalah hunting and gathering itu, atau berburu dan mengumpulkan hasil alamnya. Ini yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita dulu ya, atau saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Dia mencari sumber makanannya, sumber kalorinya itu melalui cara berburu dan gatheringnya. Sampai akhirnya paling tinggi itu sudah menggunakan apa ya, mencari makanan dengan melaut segala macam. Nah, angka-angka itu apa sih Pak maksudnya? Nah, Bapak akan jelaskan. Nah, misal gini, kita lihat yang ayam ya. Ayam itu kira-kira angkanya ada di subsidi energi sejumlah 2 ya. Kita lihat tuh, 2 ya. Oke. Artinya apa? Misalkan 1 kilogram ayam itu bisa menghasilkan energi untuk tubuh kita tuh sebanyak katakanlah 2000 kalori ya, karena energi satuannya kalori ya. Nah, 2 itu maksudnya ketika dalam memproduksi atau membudidayakan si ayam itu, kebutuhan kalori yang dibutuhkan itu 2 kali lipat dari yang dihasilkan. Jadi kalau si ayam tadi menghasilkan kalori, 1 ekor ayam itu menghasilkan kalori 2000 kalori, maka selama masa produksi si ayam tadi ya, masa budidaya si ayam tadi sudah menghabiskan energi atau kalori 2 kali lipatnya, atau sebesar 4000 ya, karena yang dihasilkan 2000, maka biaya energi yang dibutuhkan sebesar 4000. Pak, jadi apakah pertanian modern itu lebih boros Pak, atau lebih besar energinya daripada pertanian tradisional? Relatif ya, tergantung dari bagaimana jenis makanannya ya. Katakanlah itu kita lihat itu sapi itu ada di angka 10 ya. Jadi kalau peternakan sapi itu biasanya kebutuhan subsidi energinya itu 5-10 ya. Kalau ayam itu sekitar 1-2. Jadi bisa dikatakan itu kalau makanannya sapi ya, kita butuh makan sapi, maka subsidi energi sapi itu relatif lebih tinggi daripada ayam. Begitu juga ayam akan lebih tinggi ya dari tanaman ya, dari jagung di situ ya. Kalau tanaman atau bertani secara konvensional itu justru itu juga subsidi energinya pasti lebih tinggi daripada hunting and gathering-nya. Pak, kok hunting and gathering itu berburu dan mengumpulkan hasil bumi itu kok kecil sekali sih Pak subsidi energinya? Iya, jadi menurut penelitian ya, ketika seorang manusia ya, pria dewasa katakanlah, dia hanya memakan katakanlah 3 butir kacang ya, atau kalau orang Arab mungkin 3 butir kurma ya, maka hanya berbekal 3 butir kurma atau 3 butir kacang tersebut, orang tersebut bisa berburu di hutan, sehingga nanti dia bisa menghasilkan energi atau mendapatkan buruan yang bisa bisa memberi dia energi 10 kali lipat dari kacang yang dia makan. Kalau kacang yang dia makan tadi katakan menghasilkan 100 kalori, maka dia bisa berburu lalu mendapatkan buruan yang nantinya dia makan dagingnya itu bisa menghasilkan 10 kali lipatnya, misalkan 1000 kalori. Kira-kira seperti itu. Jadi efisien. Nah, itu juga soal dia kebutuhan energinya juga tergantung dari cara budidaya ya. Katakanlah kita sama-sama membudidayakan jagung 1 hektar ya. Maka yang cara tradisional akan berbeda kebutuhan energinya dibandingkan dengan yang misalkan dia menggunakan traktor atau ya segala permesinan yang modern ya. Bisa jadi dari sisi biaya si yang pertanian modern itu mungkin biayanya lebih rendah karena lebih efisien. Tapi secara hitungan kalori ya, energi yang dipakai ya, tidak hanya buruhnya, tapi juga dari biaya traktornya, dari listrik, pergudangan segala macam, maka di total bisa saja kalorinya itu yang dibutuhkan dalam memproduksi itu lebih banyak. Walaupun nanti outputnya, hasil panennya bisa sama ya dengan yang secara tradisional. Kira-kira seperti itu, paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Tapi tenang saja, saya tidak akan mengeluarkan
hal yang seperti ini di ujiannya. Ini sekedar kalian paham konsepnya aja. Oke, sekarang kita akan masuk ke aspek irigasi ya. Bagaimana sih irigasi bisa berdampak buruk kepada lingkungan? Yang jelas irigasi di sini adalah irigasi yang tidak proper ya, yang tidak layak ya, yang buruk. Ketika kita melakukan irigasi lalu ternyata menggenangi ya terlalu lama, khususnya memang tanamannya itu memang bukan tanaman yang menyukai genangan air ya, maka kondisi genangan tadi atau waterlogging tadi itu akan menyebabkan kekurangan oksigen ya, karena tanaman juga di tanah itu kan ada akar itu apabila air di dalam tanah itu jenuh, maka si akar tadi tidak bisa menyerap oksigen dari dalam tanah karena oksigennya tidak bisa masuk karena dia sudah jenuh dengan air. Akibatnya apa Pak? Kalau tanaman perakaran kekurangan oksigen, si tanaman itu bisa stres lalu dia bisa mati ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tidak hanya itu, ketika terjadi genangan di tanah ya, di lahan pertanian, akan terjadi yang namanya proses anaerob ya. Jadi mikroorganisme di dalam tanah itu akan bernapas dalam kondisi oksigen yang terbatas atau sedikit ya. Sehingga nantinya efek dari metabolisme tersebut dari anaerob tadi itu dia bisa menghasilkan berbagai macam gas rumah kaca ya, seperti nitrooksida serta metana. Tidak hanya CO2 ya, jadi ada gas-gas lain yang berpengaruh terhadap efek gas rumah kaca. Nah, kalau ini apa itu? Jagung yang tergenang ya. Nah, yang seperti ini waterlogging ya. Jadi si tanamannya mati ya, serta si tanah tadi terjadi proses anaerob yang nantinya akan menghasilkan gas rumah kaca. Gak bagus ya untuk lingkungan, oke? Lah Pak, kan ada juga tanaman yang sengaja digenangi, apa itu? Padi ya. Bagaimana dengan padi ya? Padi itu ditengarai atau dituduh sebagai penyumbang gas rumah kaca ya dari sektor pertanian. Jadi semakin banyak lahan padi di muka bumi ini, ilmuwan itu semakin cemas. Karena apa? Tanah-tanah sawah itu kan banyak terjadi proses anaerob ya. Dia mengeluarkan gas-gas rumah kaca dari dalam tanah. Itu sering dibahas. Nah, kira-kira ini gambar apa itu? Sapinya lagi keluar ini ya, kentut ya, gas ya. Kenapa sih Bapak ingin menampilkan gambar kira-kira? Ada yang bisa nebak? Ya, jadi di dalam dunia pertanian, bukan sawah ataupun lahan yang tergenang airnya ya, tapi dalam dunia pertanian, penyumbang gas rumah kaca terbesar itu adalah peternakan sapi. Ketika sapi itu pup, ketika sapi itu kentut ya, bernapas bahkan ya, karena di dalam perutnya itu kan ada proses fermentasi segala macam. Nah, gas yang dikeluarkan dari kentut si sapi itu salah satunya adalah gas metan ya. Dan gas metan itu yang berimbas nantinya ke yang tadi itu apa kita sebut dengan pemanasan global. Jadi semakin banyak sapi, semakin luas pertanian sapi di Indonesia ini, para saintis, para ilmuwan takut itu akan memperburuk ya kondisi pemanasan global kita. Yang tadi. Selain waterlogging ya, irigasi juga bisa menyebabkan yang namanya salinisasi. Salin itu artinya asin ya atau garam ya. Ketika kita memberikan pupuk, biasanya itu melalui aplikasi dikocor ya. Jadi pupuknya itu dicampur dengan air biar cair, lalu baru disiramkan ke tanah ya atau tanaman. Nah, pada proses pembuatan pupuk, kita kan mau mengikat unsur-unsur yang bermanfaat bagi tanaman ya, tapi dia nggak mungkin berdiri sendiri unsur-unsur tersebut. Pasti dia membutuhkan unsur-unsur lain ya untuk bisa bersenyawa sehingga bisa berbentuk padatan atau kristal. Nah, salah satu elemen yang bisa menyebabkan salinisasi dari pupuk itu adalah natrium dan klorin. Nah, ketika kita mengaplikasikan
irigasi ya, biasanya digabung dengan pupuk, atau memang airnya itu sudah tercemar dari pupuk-pupuk yang mengendap di dalam tanah ya, sehingga terjadi akumulasi unsur-unsur atau garam-garam ya dari air yang kita berikan di irigasi tersebut. Jadi semakin lama, semakin banyak endapannya, maka tingkat salinisasinya semakin besar. Apa yang terjadi Pak kalau terjadi salinisasi? Tanah itu akan kering kerontang deh. Dia ketika kamu siram air, tanaman itu seperti kehausan ya, sama kayak kita kalau kita makan air, bukan makan, minum air asin, maka kita akan merasa haus. Begitu juga tanaman. Dehidrasi lalu dia bisa mati. Dan dia tidak bisa ditanami, walaupun tumbuh tanamannya akan tumbuh dengan tidak baik. Seperti ini prosesnya, kita mengocor ya, menyiram air yang mengandung pupuk ya, lalu pupuk itu masuk ke dalam tanah, lalu seiring berjalannya waktu terjadi penguapan ya, airnya menguap, tapi garam yang ada di dalam cairan yang kita semprotkan tadi ya, itu tetap ada di dalam tanah dan terakumulasi terus menumpuk dalam tanah sehingga nanti berbahaya. Kira-kira seperti itu ya. Selain salinisasi, endapan-endapan dari garam-garam, dari bahan-bahan kimia yang terbawa pada saat irigasi itu bisa masuk ke dalam berbagai sumber air yang ada di sekitar kita ya. Bisa jadi masuk ke sungai, masuk ke sumur, saluran ledeng gitu ya. Dan ini nanti misalkan terminum sama kita bisa berbahaya. Bisa menimbulkan banyak gangguan kesehatan. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Oke. Di dalam dunia pertanian ada namanya sistem yang populer nih. Kita sebut dengan sistem pertanian monokultur. Apa sih Pak sistem monokultur itu? Jadi kalau monokultur itu dicirikan, misalkan kita punya hamparan lahan yang luas ya. Ketika kamu melihat tanamannya satu jenis, semua jagung-jagung, semua sekian puluh hektar, sekian ratus hektar, maka yang seperti itu kita sebut dengan pertanian monokultur ya. Kebun sawit seperti itu ya. Ya, kebun sawit, lalu ada apa itu? Kedelai ya, itu kacang, kurang jelas. Nah, pertanian monokultur ini dia sangat mengancam yang namanya keanekaragaman hayati ya. Seperti kita tahu berapa banyak hutan di Kalimantan yang dibabat habis. Iya, akibatnya orang hutan, spesies langka di Kalimantan itu banyak yang punah, terancam punah ya. Selain itu juga dia ketika kita menumbuhkan tanaman secara monokultur, pada dasarnya tanaman atau lahan kita itu semakin rentan terhadap serangan serangga ya. Jadi mau nggak mau si petani tadi sekarang misalkan musim tanam sekarang dia butuh dosisnya sekian. Belum tentu tahun depan dengan dosis yang sama dia bisa mengendalikan serangga yang menyerang lahannya gitu kan. Bisa saja dia harus meningkatkan dosisnya. Semakin tinggi dosis yang dia dipakai artinya apa? Akan semakin banyak residu dari pestisida yang akan masuk ke dalam tanah, yang akan masuk ke dalam tanaman lalu kita makan, dan itu semua pastinya tidak baik ya untuk kesehatan kita dan lingkungan. Pak, kenapa sih Pak ketika menanam monokultur itu tingkat serangan penyakit itu, tingkat serangan hama dan penyakit itu bisa semakin tinggi? Bayangkan gini, ada satu serangga ya, dia menyukai tanaman jagung ya. Misalkan di lahan itu semuanya jagung semua gitu ya, tidak ada tanaman kedelai, tidak ada tanaman yang lainnya. Maka keenakan si serangga tadi ya, karena jumlah makanannya semakin banyak ya, lebih banyak ya. Jadi dia, wah makananku banyak, jadi dia juga lebih senang untuk berkembang biak di sana ya, karena makan banyak tadi.
Bayangkan kalau di situ campur ya, jadi ada kedelainya, lalu ada buncisnya, lain sebagainya. Pertama, jumlah makanan yang dia sukai juga semakin sedikit ya. Selain itu juga keanekaragaman hayati akan mengundang yang namanya predator alami. Jadi nanti datang kayak serangga-serangga yang bisa menyerang hama-hama penyakit yang menyerang badan kita. Paham nggak? Santai aja ya. Oke. Semoga paham. Ini apa ya? Ladang kamomil ya. Hanya satu pohon di antara sekian banyak. Pertanian monokultur juga meningkatkan erosi tanah ya, baik melalui erosi air maupun melalui erosi angin. Kok bisa sih Pak, monokultur kan ada tanamannya banyak, gimana bisa terjadi erosi? Ya, jadi bayangkan misalkan kamu menanam kedelai sekian ratus hektar, lalu semuanya kamu panen serempak kayak. Udah dipanen semua, apa yang terjadi? Lahan itu pasti akan kosong ya, terlantar ya, gersang gitu. Ketika terjadi hujan, gitu, ketika terjadi tiupan angin, lahan yang tidak tertutup vegetasi tersebut, sekian luasan lahannya 10-an hektar, 100 hektar itu, maka rentan ya, tersapu oleh namanya air hujan, tertiup sama angin gitu. Itulah mengapa pertanian monokultur kita bilang meningkatkan erosi tanah. Paham ya? Oke. Mengusir spesies liar. Aduh, mengusir spesies liar ya, atau spesies endemi, atau kita sebut wild species ya. Sudah saya jelaskan tadi ya, dan kita semua tahu lah yang seperti ini. Kasian ya. Apa itu? Minyak goreng dan biji kelapa sawit ya. Oke, ini semua adalah pengorbanan para orang hutan dan spesies-spesies lain yang ada di hutan tropis Indonesia ya. Karena banyak kesedihan oleh makhluk-makhluk ini ya, maka orang hutan itu punya nama lain ya. Oh, bukan orang hutan, tapi minyak goreng itu punya nama lain ya, atau orang hutan tears, atau air mata orang hutan. Ya, karena dengan memproduksi minyak goreng secara tidak langsung kita membantu mengganggu mereka, merusak rumah mereka ya, mengancam nyawa mereka. Kita juga secara tidak langsung sudah membunuh banyak spesies ya. Mau gimana lagi, kita butuh makanan ya. Jadi ya suka gorengan, ayo bagaimana? Coba kalian ingat-ingat air mata orang hutan. Kasian ya. Oke. Kartun itu ada anak orang hutan ya, dia lagi makan Cheetos. Oke, karena ini karikaturnya dibuat sama orang luar ya, mereka taunya kalau minyak goreng dari Indonesia itu ya, itu dari Malaysia juga itu digunakannya untuk produk Cheetos. Mungkin Cheetos diboikot kali di negara-negara barat ya, tapi kita nggak tahu lah, kita kita gunanya minyak goreng itu untuk gorengan. Nah, tadi kita sudah membahas dampak dari irigasi ya, lalu dari sistem pertanian monokultur ya. Sekarang kita akan membahas dampak dari pemupukan ya. Dalam hal ini adalah pemupukan sintetis ya. Nah, pertanyaan, lowbat. Oke. Pertanyaannya, Pak, mengapa sih Pak kita memupuk lahan kita? Atau Pak, kenapa sih kita memupuknya sering sekali gitu ya? Pada dasarnya di dalam dunia pertanian, ketika kita memupuk ya, itu kan untuk memproduksi ya. Jadi kita nanam kentang katakan ya, lalu kita panen kentang tersebut. Kentang itu kan buahnya itu adalah nutrisi tanah yang selama hidup si kentang itu kumpulkan dari dalam tanah. Ketika buah kentang atau biji kentang itu, umbi kentang ya, umbi kentang itu kamu ambil, artinya
nutrisi tanah itu secara tidak langsung sudah kamu ambil gitu. Yang tadinya subur, setelah kamu tanam, kamu panen si kentangnya, maka tanah tadi akan mengalami kekurangan nutrisi ya, karena sudah diambil oleh kita ya. Oleh karena itu si petani akan mengembalikan kembali si nutrisi tadi dengan cara apa? Ya melalui pemupukan. Itulah kenapa di setiap musim tanam yang baru petani akan memberikan pupuk kembali, karena nutrisinya udah diserap oleh tanaman dan sudah kita makan. Dalam pertanian modern itu sudah jadi rahasia umum ya, kalau pemupukan itu pasti ada dan jumlahnya masif ya. Petani itu tidak tanggung-tanggung ya kalau soal namanya pupuk gitu ya. Yang penting ada, mau mahal kayak apapun, yang pas petani itu ya mau nggak mau pasti beli gitu ya. Itulah kenapa bisnis pupuk itu luar biasa ya. Banyak juga penyelundupan, mafia pupuk. Nah, dalam dunia pertanian, pupuk itu dikenal pupuk organik dengan pupuk sintetis ya. Yang berdampak buruk ini kebanyakan adalah pupuk sintetis ya, yang buatan pabrik ya, yang dia dibuat secara melalui proses tidak alami. Ini definisi pupuk organik ya. Ini definisi pupuk sintetis. Ini adalah kira-kira ilustrasi ya, pabrik pupuk. Bayangkan segini besarnya ya, dia juga menghasilkan yang namanya asap ya. Jadi ya dengan melakukan pemupukan sintetis secara tidak langsung kita berkontribusi terhadap peningkatan gas rumah kaca ya. Lagi-lagi itu tidak baik bagi lingkungan kita ya. Pupuk sintetis itu juga bisa membunuh organisme ya, mikroba ya, hewan-hewan kecil di dalam tanah yang bermanfaat ya. Mereka kan merombak ya sisa-sisa tanaman, sisa-sisa makhluk hidup yang di dalam tanah. Lalu setelah terurai, sisa-sisa tersebut menjadi pupuk bagi tanaman. Dengan kamu memberikan pupuk sintetis ya, apalagi berlebihan, tidak seimbang gitu ya, si organisme-organisme tersebut itu bisa mati ya. Ketika itu udah mati, tanah itu menjadi miskin unsur hara gitu. Jadi mau nggak mau kita harus memberikan pupuk sintetis terus, karena si tanah tadi tidak menghasilkan nutrisinya, tidak bisa mendaur ulang nutrisinya sendiri gitu, karena sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada cuma sedikit mikroorganisme atau biologi yang ada di dalam tanah. Pupuk sintetis juga bisa mengkontaminasi sumber air ya, seperti kita jelaskan tadi lewat irigasi ya. Ketika kamu melakukan irigasi, penyemprotan pakai air ya, di dalamnya bisa mengandung pupuk, bisa mengandung pestisida ya. Ketika kamu mengaplikasikan ya pupuk yang mengandung nitrat gitu ya, atau memberikan pupuk yang nantinya akan memproduksi nitrat di dalam tanah, ketika kadar nitrat di dalam tanah itu menjadi sangat tinggi ya, menjadi tinggi, tanaman itu bisa memproduksi yang namanya nitrit ya. Jadi kalau kadar nitrit di dalam tanaman, di dalam buah itu tinggi, itu bisa berbahaya. Misalkan kamu berikan jagung yang mengandung nitritnya tinggi ke untuk pakan ternak kamu, kambing, sapi ya, maka kambing atau sapimu tadi bisa keracunan ya. Kalau kamu makan jagungnya, kamu juga bisa keracunan ya. Bahkan fatal ya kalau sampai kena penyakit yang namanya methylglobinaemia. Coba searching di Google seperti apa. Kamu sulit bernapas ya, nanti bisa apa ya, bisa fatal ya, bisa meninggal, mengganggu keseimbangan unsur hara dalam tanah ya. Oke, tadi itu kita berbicara tentang pupuk ya, dampak negatif dari pupuk. Sekarang kita berbicara tentang pestisida. Kalian pasti familiar ya dengan istilah pestisida ya. Pestisida itu ada 3 ya jenisnya ya.
ada insektisida ya, insek serangga berarti dia untuk membunuh serangga. Kalau herbisida, herb itu gulma ya, rumput-rumputan, berarti dia untuk membunuh gulma atau rumput-rumput yang tidak kita inginkan ya. Kalau fungisida itu membunuh jamur-jamur yang bisa mengganggu dari tanaman kita. Fungsi utama dari pestisida ini adalah memproteksi ya tanaman dari serangga, gulma, dan fungi ya. Jadi dia sebagai proteksi. Dengan cara apa? Dengan cara meracuni serangga, meracuni herbisida, fungisida, sehingga dia bisa terkendali atau jumlahnya menurun ya, karena banyak yang mati gitu. Dari serangga tadi, si gulmanya, si jamur itu mati karena ketika kita memberikan pestisida, pada dasarnya kita meracuni dari makhluk hidup yang kita tidak inginkan tersebut. Ada yang namanya pestisida treadmill effect ya. Jadi ketika kamu menyemprot serangga ya, katakanlah ada 1000 serangga di lahan kamu semprot dengan pestisida, lalu ternyata ada 1 atau 2, 3 ekor yang dia walaupun terkena pestisida itu dia masih survive, dia masih selamat. Lalu dia bisa beradaptasi, lalu dia berkembang biak. Nah, keturunan dia itu bisa saja mereka tuh sudah kebal terhadap pestisida tadi ya. Seperti dia mendapatkan latihan gitu ya, try out ya dari pestisida yang kamu berikan tadi. Treadmill itu alat olahraga, jadi seperti kamu itu melatih serangga untuk menjadi lebih kuat. Itulah kenapa disebutnya treadmill effect ya. Ini siapa? Om Deddy ya. Om Deddy dulu waktu belum sefit sekarang ya. Ibaratnya seperti itu, saya ingin mengilustrasikan. Lalu dia menggunakan treadmill setiap hari berolahraga. Sehingga jadilah Om Deddy yang sekarang. Oh, yang keker ya. Jadi seperti itu, ketika kamu mengaplikasikan pestisida, bisa jadi ya serangga-serangga tertentu itu ada yang resist gitu. Menjadi kebal gara-gara dia tidak berhasil kamu bunuh. Paham nggak di situ? Oke, paham ya. Lalu ada praktik pertanian yang tidak sehat berikutnya adalah slash and burn, tebas dan bakar. Ini sering terjadi ya di masyarakat Indonesia ya, seperti ini. Jadi membakar hutan untuk membuka lahan ya. Atau merotasi tanaman ya, ketika selesai panen lalu tanamannya sisa-sisa itu dibakar ya, biar petaninya males bersihin. Tapi memang ada efek positifnya, jadi abu-abu hasil pembakaran tadi bisa menjadi nutrisi tambahan bagi tanah. Langsung ke tanah dia bisa menjadi nutrisi, tapi efek negatifnya tidak kalah banyak dibandingkan efek positif yang tadi ya. Dia asapnya tadi yang jelas dia bisa meningkatkan emisi karbon ya, karena gas rumah kaca ya, karbon dioksida juga ada di situ ya. Polusi udara ya, kita bakar di Kalimantan, orang Singapura kena, orang Filipina kena ya, batuk-batuk tidak enak, orang Jakarta kena. Deforestasi ya, disertifikasi gitu. Disertifikasi itu lahan yang menggundul gara-gara dibakar, lalu lama-lama kering kerontang, lalu dia menjadi gurun pasir, itu namanya disertifikasi. Lalu terjadi kepunahan banyak spesies ya. Ya seperti kita tahu ya. Okay. Lalu debu yang hasil pembakarannya terbang kemana-mana ya. Itu bisa masuk ke dalam sumber air, ke sungai segala macam, itu bisa menjadi kontaminan ya, menjadi polusi. Oke. Okay. Lalu bagaimana Pak sebaiknya kita bertani? Nah, alternatifnya kita bisa bertani itu ke jalan yang lebih baik lah, jalan yang benar. Salah satunya adalah organic farming gitu ya. Organic farming, kalian mungkin bisa nanti bertemu dengan saya, kita akan belajar pertanian organik ya, lebih intensif ya. Oke. Yang keluar malah sustainable, oke. Selain organic farming, itu ada yang namanya sustainable agriculture ya.
Kalau sustainable agriculture itu dia tidak sepenuhnya organik, masih menggunakan yang namanya pestisida atau pupuk sintetis ya, tapi jumlahnya, takarannya itu masih di ambang batas ya, artinya masih aman gitu. Kalau organic farming sama sekali dia tidak mentoleransi adanya penggunaan input sintetis, seperti itu ya. Oke, sekarang Bapak sebenarnya sudah selesai, tapi ini penutup Bapak mau kasih tahu, ini Norman Borlaug ya, Bapak Revolusi Hijau ya. Jadi dia yang mencetus ide bagaimana cara meningkatkan produktivitas atau hasil panen pertanian ya. Karena pada zamannya itu banyak orang kelaparan ya, mulai dari perang, bencana segala macam. Jadi dia mencetuskan kita harus menggunakan namanya pupuk sintetis, pestisida sintetis, lalu pemulihan tanaman segala macam. Berhasil, itulah yang kita rasakan sekarang. Kita bisa melihat pertanian yang maju ya, pupuk padi-padi yang hasil panennya tinggi. Ini tidak terlepas dari jasa si Norman Borlaug ini ya. Dia mendapatkan Nobel Prize ya. Kalian bisa mencari tahu lebih jauh tentang si bapak ini. Oke, jadi begitu. Semoga bisa bermanfaat ya. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Cintai lingkungan, dan pesan Bapak, jangan buang-buang makanan ya, karena Ibu Pertiwi, planet ini sudah berkorban banyak ya untuk bisa memberikan kita makanan. Oleh karena itu, jangan buang-buang makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.